Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffidan Zulakidina. Jadi saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum angkatan 2020 dengan NIM 30102000147. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum atau kuliah 7 menit ya dengan tema halal, khususnya dari makanan halal. Yang pertama kita harus tahu konteks makanan halal itu apa. Jadi makanan halal itu yang pertama adalah makanan dari zatnya itu halal atau bahan dasarnya halal. Yang kedua adalah cara memperolehnya. Yang ketiga cara mengolahnya. Yang keempat kuantitas, dan lima adalah kualitasnya. Terus sesuai dari sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Tabrani yang berbunyi mencari yang halal itu wajib atau fardu atas setiap muslim. Jadi artinya apa? Artinya adalah bagi kita umat muslim, bagi semua orang yang beragama Islam, dalam aspek-aspek kehidupannya itu adalah suatu hal yang mewajibkan kita mencari hal-hal yang halal, terutama adalah dari makanan. Apalagi pada era globalisasi kali ini di mana akses makanan haram lebih mudah, dan juga di era pandemi ini bahwa kehidupan ekonomi menjadi lebih sulit dan akses-akses juga menjadi lebih sulit, terkhusus pada ekonomi ya. Sehingga banyak orang, banyak statement, banyak omongan-omongan yang keluar bahwa mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal ya. Padahal statement itu, omongan itu menandakan rendahnya iman dan kepercayaan kepada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya itu sangat-sangat luas ya kalau kita percaya, kita mengimani seperti itu. Dan juga pada era globalisasi ini ya, ditambah mudahnya dari makanan haram, para remaja itu akan semakin mudah dalam melakukan coba-coba ya. Jadi para remaja mencoba seperti minuman keras, terus kalau makan babi dan sebagainya akan lebih mudah. Padahal untuk memakan apa yang kita makan itu sebenarnya sudah diatur di surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuhnya yang nyata bagimu. Artinya apa? Yang pertama adalah makanan halal. Tadi sudah saya sebutkan dari bahannya atau zatnya, lalu yang kedua adalah cara mendapatkannya, mengolahnya, kualitas kuantitas terus halal. Lalu yang kedua adalah baik. Maksud baik itu apa? Yang baik itu adalah yang aman bagi kesehatan kita dan tidak berlebihan, karena banyak makanan-makanan yang halal tapi itu tidak sehat ya, dan juga jika kita makan berlebihan akan menimbulkan penyakit. Contohnya itu ada fast food ya, itu akan mudah menyebabkan kita terserang penyakit obesitas yang nanti mengarah ke komplikasi lainnya. Jadi kayak dapat mengarah ke penyakit jantung ya dan sebagainya. Terus yang ketiga, tidak mengikuti langkah setan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tidak terjerumus ke ajakan-ajakan negatif, khususnya dalam memilih makanan ya. Seperti tadi ada omongan mencari yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, itu kita tidak boleh mengikuti itu. Atau sebagai anak yang baru masuk remaja khususnya, kita tidak boleh mencoba hal-hal yang haram kayak alkohol, babi dan sebagainya. Dimana banyak juga statement anak muda, mumpung masih muda kita harus mencoba segalanya, itu sebenarnya juga dilarang ya. Terus dimana menurut Islam itu ada dua golongan atau dua makanan yang halal. Yang pertama adalah sesuai menurut zatnya atau bahan dasarnya atau bahan tambahannya itu haram. Jadi sesuai dari surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disimpulkan dari ayat itu bahwa kita itu tidak boleh memakan bangkai, makan darah babi, terus hewan yang disebut atas nama
bersama selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan terdesak atau terpaksa ya. Dalam keadaan terpaksa atau terdesak itu seperti apa? Seperti misalkan kita tersesat di hutan, adanya cuma makanan itu saja. Lah itu baru diperbolehkan. Tapi misalkan di rumah teman ada makanan halal dan haram, kita tidak suka makanan halal itu tidak menjadikan makanan yang haram menjadi halal seperti itu. Yang kedua adalah karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya ya. Misalkan dari hasil mencuri, terus membayar makanan dengan upah zina, terus juga dari makanan yang disuguhkan dari kegiatan-kegiatan bid'ah seperti kita makan gratis di acara dugem, kita makan gratis di acara judi bersama, itu menjadi makanannya menjadi haram juga. Maka dari itu saya mengajak untuk kita semua ya, termasuk saya sendiri juga, untuk lebih hati-hati khususnya pada era globalisasi ini dalam memilih makanan yang halal dan juga yang baik bagi tubuh kita ya, bagi tubuh kita. Dimana jika kita masih merasa ragu dengan suatu makanan yang makanan itu halal atau haram, kita lebih baik meninggalkannya, karena seperti yang dikatakan oleh cucu Nabi Muhammad SAW ya, Hasan, bahwa dia berkata, dia mengingat sabda dari Rasulullah yang mengatakan bahwa tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Artinya apa? Jika makanan yang kita ingin makan kita ragu, wah itu halal atau haram, terus makan itu boleh atau enggak, lebih baik kita tinggalkan aja. Lebih baik kita makan makanan yang pasti halal-halalnya saja ya, seperti makan tempe, terus makan nasi, itu yang jelas halal-halalnya saja, lebih aman dan juga tidak berisiko kita melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja kuliah 7 menit yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan mohon maaf sebelumnya dari saya, karena sebagai manusia itu adalah suatu hal yang wajar karena kita tidak luput dari suatu kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.